Bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Nah, kita lihat di samping. Nah, dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita baca tanwin berjumpa dengan huruf ba. Nah, kita lihat di samping, huruf ba termasuk salah satu huruf iqlab. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum paham tajwid langsung bisa memahami ilmu tajwid. Kemudian dengan memahami ilmu tajwid, maka insya Allah bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baiklah, kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 207. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal untuk lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, jika nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan. Sebelah kanan berarti sebelah sini. Nah, kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Sebelah kiri berarti sebelah sini. Nah, yang pertama di sini wa minan nas, di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf nun. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf yang berposisi di depan huruf lam atau setelah huruf lam. Nah, tadi sudah kami katakan kalau kami mengatakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf lam. Huruf di depannya mana? Berarti yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang mana? Berarti yang huruf nun ini, begitu. Nah, ini alif lam berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping, huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena dia cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Nah, jadi huruf lamnya ini di sini dia tidak dibaca, makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya. Jadi dia tuh langsung masuk ke huruf yang di depannya. Jadi langsung masuk ke huruf nun ini ya. Jadi jangan bingung. Nah, wa minan nas begitu. Kemudian di sini huruf nun ini bertasydid. Nah, ini kan huruf nun bertasydid nih. Bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Nah, kita lihat di samping.
Huruf hijaiyah. Sekarang kita fokus ke huruf yang nun. Huruf nun itu, huruf nun kalau ditulis menggunakan huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z itu huruf Latin namanya. Huruf nun kalau ditulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf N. Huruf N, huruf U, baru huruf N. Nah, dibaca nun, begitu kan? Nah, jadi apabila huruf hijaiyah itu bertasydid, maka huruf pertama yang huruf Latinnya itu didobel menjadi 2. Apabila huruf hijaiyah bertasydid, maka huruf yang pertama daripada huruf Latinnya itu didobel menjadi 2. Ini huruf nun bertasydid nih, kita lihat di sini. Nah, tadi huruf nun itu kalau ditulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf N, huruf U, dan juga huruf N. Nah, nun itu kan bacaannya. Nah, huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya N. Maka N-nya itu didobel menjadi 2. Huruf N-nya didobel menjadi 2. Maka wamina ditambah N2 di depannya, maka dibaca waminanna, begitu. Seperti tulisan yang ada di bawah. Nah, perhatikan yang tulisan yang di bawah itu. Nah, waminanna, begitu. Jadi jangan bingung. Nah, kemudian ini huruf nun bertasydid nih. Huruf nun tanda tasydidnya ini tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik. Nah, kita lihat di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian perhatikan catatan kecil di bawahnya. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya Bapak Ibu yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak salah nantinya dalam menentukan hukum tajwid, begitu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya. Ini huruf nun bertasydid. Mana huruf yang sebelumnya? Berarti yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi kalau ada huruf nun bertasydid, kalau di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh, atau dhammah, maka huruf nun bertasydidnya atau huruf mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah, begitu. Ini huruf nun bertasydid nih. Di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah cara bacanya tuh digunnahkan. Nah, digunnahkan. Kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Wa minan nas, begitu. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Nah, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian kita perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris 1 ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang, begitu. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang, seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira lamanya panjangnya itu 2 ketukan. 1, 2. Ketukan itu hanya untuk sarana saja, untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, perhatikan dulu di sini huruf nun ini sukun kan? Ini huruf nun tanda sukun itu seperti ini. Nah, kita lihat di layar. Nah, huruf sukun itu ya, yang kita ambil adalah huruf pertama daripada huruf Latinnya. Nah, huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf N, huruf U, dan juga huruf N. Kalau huruf nun itu sukun, maka yang kita ambil adalah huruf N-nya. Nah, huruf pertama yang Latinnya mana? Yang N. Nah, maka ma ditambah N ya, dibaca man. Akan tetapi di sini huruf nun sukunnya ini menghadapi huruf yang bertasydid. Nah,
Jadi cara bacanya itu jangan man tapi mai begitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di bawah di atas namanya fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Pokoknya setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya tuh kita perhatikan. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, huruf di depannya atau huruf setelahnya itu kita perhatikan. Ini huruf nun sukun, di depannya sini huruf ya. Kita lihat di samping, huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Sehingga ini dibaca mai. Seharusnya kan dibaca man enggak tadi itu. Karena huruf nun ini dia sukun, harusnya dibaca man, akan tetapi karena dia di sini hukumnya idgham ya, dan ini termasuk kepada idgham bi gunnah, maka cara bacanya itu huruf nunnya ini dia langsung dimasukkan ke huruf ya. Jadi dibaca mai, jangan dibaca man tapi dibaca mai, seperti itu. Mai yashri. Nah, kemudian digunakan suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mai yashri, begitu. Kemudian di sini huruf shin ini dia sukun, ini huruf shin tanda sukun tuh seperti ini ya. Kita lihat di samping. Huruf hijaiyah itu fokus ke huruf shin ya. Huruf shin itu apabila kita tulis menggunakan huruf Latin maka terdiri daripada huruf S ya, huruf Y, huruf I, dan huruf N, huruf shin. Nah, kalau huruf itu sukun, kalau huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf pertama daripada huruf Latinnya itu yang kita ambil. Nah, kalau kita menulis huruf shin menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah S. Nah, maka ini ya ditambah S, jadinya yash begitu. Jadi jangan bingung baca huruf sukun. Yash, yash. Kemudian yashri, huruf ra. Huruf ra-nya ini dia memiliki tanda baca kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah ya, itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, yashri tipis, sehingga pangkal lidah kita itu tidak sampai terangkat ke atas, tipis saja. Yashri begitu. Yashri. Nah, kemudian ri dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya nih, tanda sukun itu seperti ini. Nah, nih ya. Kemudian setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun atau sebelum ya sukun. Kalau ada huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun atau tepat berada sebelum ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya ra ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca kasrah nih. Baris 1 ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasrah. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf di belakangnya atau di sebelum ya sukun itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. May yashri nafsahu bintigha mardatillah. Kemudian di sini huruf fa ini dia sukun, ini huruf fa tanda sukun tuh seperti ini. Nah, supaya tidak bingung kami jelaskan, pokoknya kami bantu terus supaya saudara bisa lancar. Kalau masih kebingungan dalam membaca huruf sukun, akan kami terus pahamkan hingga saudara semua bisa mahir membaca huruf sukun dan juga huruf yang bertasydid. Huruf fa, kita lihat huruf hijaiyah. Nah, kita lihat fokus kepada huruf fa, cari huruf fa, fokus kepada huruf fa. Huruf fa itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf F dan juga huruf A, fa, begitu kan? Nah, jadi kalau huruf hijaiyah itu sukun, maka yang kita ambil adalah huruf pertama daripada huruf Latinnya. Huruf pertama daripada huruf Latinnya. Huruf fa itu kalau ditulis menggunakan huruf Latin, huruf F dan juga huruf A. Berarti huruf pertamanya adalah huruf F. Jadi huruf fa sukun maka menjadi huruf F begitu. Nah, maka ini na ditambah F jadinya naf.
naf begitu. Na ditambah f jadinya naf. Nah, kemudian huruf fa ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir ketika kita melafazkannya, maka dibaca naf. Naf ada nafas yang mengalir. Naf jangan dibaca nap jangan, tapi naf begitu. Naf sahubati gha. Nah, di sini ada huruf ba. Huruf ba ini dia sukun nih, huruf ba tanda sukun tuh seperti ini ya. Sekarang lihat lagi huruf hijaiyah. Huruf ba itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf B dan juga huruf A. Maka huruf hijaiyah itu apabila dia sukun ya, maka huruf pertama daripada huruf Latinnya itu yang kita ambil. Nah, huruf ba kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf B dan juga huruf A. Huruf pertamanya adalah huruf B. Maka huruf ba jika dia sukun menjadi huruf B, hu ditambah B menjadi hub. Nah, hub gitu. Kemudian huruf ba ini dia sukun. Nah, maka cara bacanya itu dipantulkan. Kita lihat di atas ya. Kita lihat di samping ya. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Kalau dia sukun maka cara bacanya dipantulkan, maka dibaca nafsahub, hub, mantul seperti itu, hub. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro, karena dia berada di tengah bacaan. Nah, atau bisa kita pahami juga karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata seperti itu. Nafsahub gha ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ghain. Nah, apabila membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya nih. Kalau huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris satu ke atas ini tanda baca fathah namanya. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf gha. Huruf gha ini dia memiliki tanda baca fathah, maka sehingganya gha ini dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan huruf hamzah nih. Tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat begitu, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat juga boleh seperti itu. May yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Kemudian di sini huruf ra. Huruf ra ini dia sukun. Ini huruf ra tanda sukun tuh seperti ini ya. Kita lihat di samping. Huruf ra kalau kita tulis menggunakan huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z ya. Nah, kalau kita tulis menggunakan huruf Latin maka terdiri daripada huruf R dan juga huruf O. Jadi huruf hijaiyah itu apabila hurufnya itu sukun, maka yang kita ambil adalah huruf Latin yang pertama daripada huruf tersebut. Nah, huruf ra kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf R dan juga huruf O. Huruf pertamanya mana? Huruf R. Nah, berarti huruf ra itu kalau dia sukun menjadi R begitu. Maka ini ma ditambah R jadinya mar begitu. Mar, mardatillah. Kemudian huruf ra ini dia sukun ya. Setiap huruf ra sukun kita perhatikan huruf di belakangnya. Kalau ada huruf ra sukun di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau dhammah, maka huruf ra-nya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Ini huruf ra tanda sukun tuh seperti ini, huruf ra sukun. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra-nya dibaca tebal sehingga dibaca mar tebal seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkannya maka pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita itu naik terangkat ke atas. Mardatillah. Kemudian do dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif atau tepat berada sebelum huruf alif, maka dibaca panjang. Ini do dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Kemudian berposisi tepat berada di belakang huruf alif.
Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Mardatillah. Nah, kemudian di sini ada lafaz Allah nih. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan lafaz Allah ya, maka kita perhatikan huruf di belakang lafaz Allah atau huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah nih. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Berarti huruf ta ini. Jadi yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya. Tanda bacanya yang kita perhatikan. Kalau ada lafaz Allah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih. Baris 1 ke bawah, tanda baca kasrah namanya. Maka kalau ada lafaz Allah yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka lafaz Allah dibaca tarkik, dibaca tipis. Sehingga ini dibaca tipis. Mardatillah, tillah begitu. Jangan dibaca tillah, jangan ditipiskan. Tillah begitu. Jadi lafaz Allah pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga lafaz Allahnya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, kemudian di sini huruf lam ini kan dia bertasydid nih. Bagaimana cara membacanya gitu kan? Cara mudahnya supaya ingat tuh bagaimana? Ini kan bertasydid nih. Maka kita baca tillah begitu. Nah, tillah begitu. Nah, kita lihat di layar ya. Huruf lam kalau kita tulis menggunakan huruf Latin maka terdiri daripada huruf L yang pertama, huruf A baru huruf M. Jadi kalau misalkan huruf sukun tadi yang kita ambil adalah huruf pertama daripada huruf Latinnya, kalau huruf hijaiyah itu bertasydid maka huruf Latin yang pertamanya itu didobel menjadi 2. Berarti karena huruf lam ini bertasydid maka huruf lam itu kan pertamanya tadi huruf L ya, kalau kita tulis menggunakan tulisan Latin, maka huruf L-nya itu didobel menjadi 2. Maka T ditambah L2 di depannya, maka dibaca tillah. Nah, seperti tulisan yang ada di bawah tuh. Tillah. T ditambah L2, tillah begitu. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Tadi di awal sudah kami ingatkan kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf di depan huruf lam itu. Ini huruf alif lam di depannya berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah lagi. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya alif lam syamsiah lagi. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil ya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri ya, bentuknya dia alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf lamnya ini dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Nah, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Kalau kita berwakaf tepat di huruf H, kita baca mardatillah, bukan tillahi tapi tillah begitu. Huruf H kita sukunkan. Kenapa huruf H kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Nah, kita nih berwakaf atau berhenti tepat di huruf H nih. Huruf H ini dia tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maknanya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka berwakaflah karena itu lebih utama, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah ya. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf di belakang lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Tanda bacanya yang kita perhatikan. Ini lafaz Allah nih, di belakangnya ada huruf waw, memiliki tanda baca. Tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada lafaz Allah di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau dhammah, dan di sini yang kita temui adalah fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Nah, maka dibaca wallah, ditebalkan wallah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf lam bertasydid. Nah, kita lihat lagi di layar, huruf lam bertasydid itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin maka terdiri dari huruf L, huruf A dan huruf M. Kalau huruf hijaiyah itu bertasydid, maka huruf Latin yang pertama itu didobel menjadi 2. Huruf Latin yang pertamanya adalah L kalau huruf lam. Nah, maka wa ditambah L2 di depannya maka dibaca wal begitu. Walla begitu, seperti tulisan yang ada di bawah. Wallah, tapi karena dia ditebalkan ya,
maka dibaca wallah begitu. Karena dia berjumpa dengan tanda baca fathah ini lafaz Allahnya, maka ditebalkan, maka dibaca wallah begitu. Wallah. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah lagi. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk huruf syamsiyah lagi. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih, di atasnya ada alif kecil nih atau fathah berdiri, maka huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Wallah. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, maka pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Wallahu raufum bil ibad. Kemudian di sini u dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun dibaca panjang. Maka huruf waw di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, sehingga huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang nih. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah, huruf waw pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf belakangnya itu dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, ini namanya adalah mad badal. Jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang, itu namanya adalah mad badal. Di antaranya namanya adalah mad badal. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wallahu raufum bil ibad. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba. Kita lihat di samping, huruf ba termasuk salah satu huruf iqlab, maka tanwin berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Maka cara membaca huruf iqlab itu adalah merubah menjadi m. Jadi dibaca raufum, maka di sini ada huruf m kan, huruf mim nih. Dirubah menjadi mim. Raufum bil ibad. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fum bil ibad. Fum digunahkan. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ain. Kita lihat di samping, huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf ain hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah biasa disebut juga dengan izhar qamariyah karena dia cara membaca huruf lamnya itu dibaca izhar. Jadi kalau syamsiyah tadi kan huruf lamnya nggak dibaca, kalau huruf qamariyah lamnya dibaca bil, dibaca jelas bil ibad. Nah, kemudian ini huruf lam ini sukun, bagaimana cara bacanya begitu. Kita lihat di samping, huruf hijaiyah itu fokus ke huruf lam. Huruf lam kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf L yang pertama, huruf A dan huruf M. Jadi kalau huruf hijaiyah itu sukun ya, maka huruf Latin yang pertama yang kita ambil. Nah, huruf Latin yang pertama adalah huruf L. Nah, maka huruf lam kalau dia sukun jadi L. Nah, B ditambah L dibaca bil begitu. Bil ibad. Bad ini mad arid li sukun. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf dal. Kalau kita berwaqaf tepat di huruf dal, kita baca ibad. Jangan dibaca ibadi, jangan, tapi kita baca ibad begitu. Kemudian huruf dal ini kita sukunkan. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berwaqaf tepat di huruf dal tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan begitu. Kemudian huruf dal ini karena dia sukun dipantulkan cara bacanya, karena dia termasuk pada huruf qalqalah. Lihat di samping, termasuk pada qalqalah ibad, mantul seperti itu. Dan dia termasuk kepada qalqalah kubra karena berada di akhir bacaan. Atau bisa kita pahami kalau kita baca Al-Quran berwaqaf atau berhenti tepat di huruf qalqalah, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubra seperti itu, sehingga dibaca wallahu raufum bil ibad. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.